Hari ini kami umat-Mu di GSCA Bethlehem, ya Tuhan, merayakan Natal, hari kelahiran-Mu. Dan seiring dengan perayaan Natal hari ini Tuhan, biarlah lahir juga damai sejahtera di dalam hati dan hidup seluruh umat-Mu di GSCA Bethlehem yang mengikuti ibadah Natal pada saat ini, baik yang di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran yang datang dari surga, datang dalam hidup kami saat kami percaya kepadamu, ya Tuhan Yesus. Damai itu nyata, kami rasakan, kami alami, untuk kami menjalani hari-hari selama kami ada di bumi ini. Terima kasih Tuhan untuk kedatangan-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran-Mu dalam rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran-Mu dalam segala pekerjaan, aktivitas, dan usaha kami. Dan saat ini tiba saatnya kami dengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah, berfirmanlah. Saat ini kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Selamat merayakan Natal sidang jemaat di Bethlehem. Selamat merayakan Natal saudara-saudara. Kiranya damai sejahtera itu tinggal dalam hati dan kehidupan kita, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Baik, mari kita buka Alkitab kita. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Untuk firman Tuhan. Tema perayaan Natal kita hari ini, tahun ini adalah kasih Allah itu total. Apa saudara? Kasih Allah itu total. Berbicara kasih, saudara, banyak model kasih. Ada orang yang memiliki kasih kepada sesamanya sebatas kedagingan, nafsu, sebatas kasih persaudaraan, karena ikatan darah. Ada yang mengasihi karena menyadari sesama umat manusia. Demikian juga kita kadang dalam mengasihi Tuhan banyak juga model kasih, jenis-jenis kasih kita kepada Tuhan. Ada orang yang mengasihi Tuhan karena didorong oleh ingin cepat kaya. Orang mengasihi Tuhan ada yang didorong supaya punya kedudukan yang baik dalam pekerjaan. Ada orang yang mengasihi Tuhan didorong oleh hal-hal materi supaya diberkati melimpah.
Ada banyak model-model kasih kita kepada Tuhan juga. Tetapi saat ini kita akan belajar satu hal, yaitu kasih Allah itu total. Dan biarlah melalui belajar tentang kasih Allah yang total ini, kita bisa meneladani untuk kita bisa mengasihi Tuhan secara total dan mengasihi sesama secara total dengan kasih yang Tuhan ajarkan. Kalau kita mengasihi sesama hanya dorongan nafsu, maka kalau nafsu hilang, kasihnya juga hilang. Kalau kita mengasihi sesama karena tampilan luarnya, fisiknya, maka kalau tampilan fisik sudah berubah menjadi tua, menjadi semakin keriput, maka kasih itu juga bisa semakin mengkeriput dan luntur. Ketika kita mengasihi sesama manusia karena didorong oleh motif-motif kekayaan, maka ketika harta benda habis, maka kasih itu pun bisa habis juga. Demikian juga kasih kita kepada Tuhan. Kalau didorong ingin diberkati, ingin kaya, ingin hidup enak, dan itu dorongan hanya itu saja, maka ketika kita sakit, kita tidak lagi mengasihi Tuhan. Ketika kita miskin, ketika pekerjaan kita macet, ketika usaha kita macet, maka kita tidak lagi mengasihi Tuhan. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya melalui peristiwa Natal ini, yaitu kasih Allah itu total. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam merayakan Natal ini, sesungguhnya kita bisa dari tahun ke tahun, kita bisa belajar kasih Allah itu total. Cuma kadang-kadang kita juga dalam mendefinisikan Natal ini seringkali sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita juga punya banyak persepsi, punya banyak pandangan. Ada yang merayakan Natal, ya, yang penting tiap tahun datang di gereja. Yang penting tiap tahun tuh datang di gereja. Pas tanggal 24 atau 25 ataupun perayaan Natal di gereja lokal masing-masing. Atau hanya menghadiri undangan-undangan Natal dari gereja-gereja ya yang terdekat, dari kenalan-kenalan kita. Setelah itu tidak pernah lagi mau datang ke gereja. Jadi bagi mereka, bagi golongan ini, Natal itu hanya 25 Desember dan menghadiri undangan perayaan Natal. Hanya sebatas itu, tidak lebih. Dan bagi mereka, itu sudah Kristen. Ada yang punya persepsi juga bahwa Natal itu, ya, kita mengunjungi tetangga kiri kanan, nanti giliran dari satu rumah ke rumah lain, silaturahmi, lalu nanti dapat makan soto, dapat makan bakso, dapat makan rawon, dapat makan pecel, lalu banyak camilan, dan ketika pulang, ya, yang anak-anak dikasih, ya, uang sangu, ya, dari yang lebih tua. Natalnya sebatas itu. Tapi bagi kita, apakah Natal itu? Natal adalah bukti nyata kasih Tuhan. Kita tadi sudah membaca, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Natal, lahirnya Yesus, adalah
adalah bukti nyata kasih Tuhan yang total. Tanpa Tuhan mengasihi manusia secara total, manusia tidak berdaya, manusia tidak akan sanggup menjalani hidup di bumi ini yang penuh dengan tantangan, bumi ini yang dikuasai oleh berbagai rupa-rupa keinginan dunia yang dikuasai oleh setan. Bumi sudah terkutuk, manusia sudah terkutuk. Akan sangat berat hidup ini tanpa Tuhan datang ke muka bumi dalam peristiwa Natal sebagai wujud kasih Allah yang total kepada manusia. Tadi dikatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Begitu besar. Apa arti kata begitu besar? Berarti kasih Allah itu sangat besar, sempurna, menyeluruh. Dan sesuai dengan tema kita, bahwa kasih Allah itu total. Kalau kita membuka kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, arti kata total itu sempurna, menyeluruh, penuh. Itu arti kata total sesuai dengan kamus bahasa Indonesia. Jadi kalau begitu bagaimana dengan kaitannya bahwa kasih Allah itu total? Kasih Allah total itu berarti Allah mengasihi manusia. Itu tidak hanya sebagian kecil hatinya Tuhan untuk manusia. Kasih Allah itu tidak setengah-setengah, tapi kasih Allah itu sepenuhnya, menyeluruh, sempurna, total. Seluruh isi hatinya Tuhan total untuk mengasihi manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Bayangkan, Tuhan mengasihi manusia yang sudah jatuh dalam dosa secara total, sepenuhnya, tidak setengah-setengah. Dan itulah Natal. Kasih manusia seringkali bertendensi karena satu alasan maka mengasihi manusia. Alasannya rata-rata karena kamu cantik, karena kamu ganteng, karena kamu kaya, karena kamu hebat, maka aku mengasihi. Tetapi kasih Tuhan kepada saudara dan saya adalah walaupun kamu sudah jatuh dalam dosa, walaupun engkau jelek, walaupun engkau sudah tua, keriput, walaupun bagian-bagian tubuhmu penuh luka, penuh cacat, walaupun wajahmu mungkin bagi orang lain tidak disenangi, walaupun itulah kasih Tuhan. Walaupun hidupmu penuh dosa, hancur-hancuran, tapi ingatlah kasih Tuhan kepada saudara dan saya total. Dan kasih seperti inilah yang Tuhan teladankan, berikan contoh untuk kita. Untuk kita meneladani betapa kasih Tuhan itu tiada tandingnya, tiada taranya, dan tidak bisa diperbandingkan dengan kasih yang ada di bumi ini. Kasih dunia selalu karena kamu cantik, karena kamu hebat, karena kamu ganteng. Maka kalau saudara dan saya memiliki kasih Tuhan dalam hati
kita akan tetap mengasihi orang lain walaupun orang lain membenci kita. Walaupun orang lain menampar kita. Walaupun orang lain memusuhi kita. Kenapa kita orang Kristen bisa menerima dan menjalani, menyikapi seperti itu? Walaupun orang lain memusuhi, walaupun orang lain membenci, walaupun orang lain mungkin memukul kita, memfitnah kita masih tetap mengasihi. Kenapa kita bisa seperti itu? Menjalani hidup seperti itu? Karena Tuhan Yesus mengajarkan seperti itu. Bukan hanya mengajarkan, tapi Yesus juga memberikan teladan, yaitu mengasihi dengan betul, dengan benar, dengan kasih surgawi, dengan kasih Allah, dengan kasih Allah yang total. Maka kalau saudara dan saya memiliki kasih Allah yang total dalam hati kita akan bisa mengasihi sesama kita, siapapun dia, baik yang senang kepada kita maupun yang memusuhi kita. Dan ajaran seperti ini tidak ada di agama lain. Dan teladan seperti ini tidak ada dicontohkan, diteladankan oleh tokoh-tokoh agama lain. Tetapi Yesus memberi teladan dan mengajarkan kasih yang sempurna, yang seutuhnya, yang total. Dan kasih yang total ini tidak hanya kita terapkan untuk sesama kita, tetapi kasih yang total ini seharusnya untuk kita bisa merespon balik kasih Tuhan kepada kita. Kasih Allah yang total. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, walaupun dunia ini sudah jatuh dalam dosa, manusia sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut, kematian kekal. Tetapi Tuhan masih tetap mencari manusia yang berdosa dengan cara datang ke dunia dalam wujud manusia. Kita baca dalam satu ayat lagi. Filipi 2 ayat 5, 6, 7. Ya, 3 ayat ya. Di sini kita akan bisa melihat letak kasih Tuhan yang total itu dari kitab Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, perhatikan di sini. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia aslinya adalah Allah yang bertahta di surga. Yesus adalah Tuhan yang bertahta di surga. Tetapi dia rela meninggalkan semua kedudukannya, kemuliaannya di surga itu. Yesus yang adalah Tuhan tidak egois, hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Tuhan Yesus tidak menganggap kemuliaannya itu harus dipertahankan, lalu dia hanya duduk di atas tahtanya di surga, lalu mengutus malaikat sana datang ke dunia, selamatkan orang dunia. Lalu panggil lagi, nabi-nabiku sana selamatkan orang-orang dunia, beritakan firman-Ku. Betul, memang Tuhan
malaikat memakai para nabi untuk memberitakan kabar pertobatan. Tetapi Tuhan tidak berhenti sampai di situ dengan hanya mengutus malaikat, dengan hanya mengutus para nabinya. Di sini kita bisa belajar. Tuhan tidak mempertahankan kemuliaannya di surga. Tuhan tidak mau duduk tenang, ibaratnya ongkang-ongkang kaki, ya. Tinggal suruh malaikat, tinggal suruh nabi-nabinya untuk datang ke bumi untuk membawa berita pertobatan. Tetapi kita bisa belajar dari kitab Filipi ini. Tetapi ia mengosongkan dirinya, ayat selanjutnya, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia adalah Tuhan yang karena mengasihi dunia secara total, mengasihi manusia secara total, walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa dan diancam hukuman mati, mati kekal. Tapi Tuhan itu membuktikan bahwa kasihnya itu total, sepenuhnya, seutuhnya, sempurna. Maka dia tidak lagi mengutus utusannya, malaikat dan para nabi. Dia sendiri yang meninggalkan tahtanya di surga, datang ke dalam dunia dalam wujud manusia, dengan istilah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dan itulah Natal. Karena itu Natal adalah bukti nyata kasih Allah yang total, seutuhnya, sepenuhnya. Jadi Tuhan itu tidak egois, Tuhan itu tidak jaga image, istilah sekarang jaim, ya. Wes, aku jaga image dong, masa aku ini Tuhan kok harus datang ke dunia yang penuh dosa yang sudah kukutuk. Harus jaga image dong, gengsi dong. Tuhan tidak begitu. Tuhan itu dalam istilah, ya, sekian puluh tahun yang lalu ada istilah turba, turun ke bawah. Kalau pembesar, pejabat turun ke bawah, ke masyarakat, ke orang-orang miskin, ke orang-orang terlantar, itu namanya pejabat yang turba, turun ke bawah. Langsung bisa merasakan, mengalami penderitaan rakyat dan mencari solusinya. Tuhan kita tidak jaim, jaga image, ongkang-ongkang kaki di surga saja, tetapi turba, turun ke bawah ke dunia ini yang sudah jatuh dalam dosa. Mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dan itulah Yesus Kristus yang adalah bukti nyata kasih Allah yang total. Saudara, dalam kitab Daniel pasal 6, di sana ada peristiwa nyata, yaitu Daniel dan Raja Darius. Raja Darius memberikan perintah atau pengumuman karena didorong, karena dihasut oleh para pejabat-pejabat lain. Jadi pejabat-pejabat di bawahnya Raja Darius ini menghasut Raja Darius supaya Raja Darius memberikan satu pengumuman. Hai Raja Darius, ya Raja Darius, berikanlah satu peraturan di negeri ini supaya dalam waktu 30 hari tidak ada satupun rakyat negeri ini yang meminta sesuatu kepada orang lain atau sesembahan lain selain meminta kepada sang Raja Darius. Dan kalau ada orang yang tetap meminta atau menyembah kepada sesembahan lain atau meminta kepada pihak lain selain Raja Darius, siapapun dia harus dihukum dengan dimasukkan ke dalam gua singa.
Akhirnya peraturan negara ini dibuat dan ditetapkan. Lalu para pejabat yang menghasut raja ini memata-matai Daniel. Ternyata Daniel tetap berdoa sehari 3 kali, sama seperti hari biasa sebelum ada peraturan tidak boleh berdoa atau meminta kepada pihak lain selain kepada Raja Darius. Maka pejabat-pejabat ini menangkap Daniel, membawa kepada Raja Darius. Raja Darius akhirnya memutuskan memasukkan Daniel ke gua singa. Dalam hati kecil Raja Darius yang senang dengan Daniel, kepintarannya, karena Daniel itu pintar, cerdas, bisa memimpin negeri dengan baik, menjadi pejabat yang bisa diandalkan dan dipercaya. Maka sesungguhnya dengan peraturan itu Darius sebenarnya berat untuk menghukum Daniel. Karena bagi Raja Darius, Daniel itu pejabat yang terbaik di hadapan raja. Tetapi berhubung peraturan sudah dikeluarkan bahwa dalam 30 hari tidak boleh meminta, menyembah kepada sembahan lain selain Raja Darius, maka peraturan itu harus dijalankan. Intinya apa, saudara? Apa yang sudah ditetapkan raja tidak mudah untuk dibatalkan begitu saja. Sehingga Daniel harus masuk ke gua singa. Saudara, hal ini sebenarnya sejajar dengan peristiwa Natal. Loh, kok bisa? Iya. Tuhan sudah menetapkan bahwa semua manusia, bahwa upah dosa adalah maut, yaitu kematian kekal. Dan semua manusia sudah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada manusia yang suci, karena semua manusia seluruh dunia sudah jatuh dalam dosa. Maka hanya ada satu kemungkinan yang ada, dan itu pasti. Apa? Semua manusia harus dihukum mati dalam kekekalan, masuk neraka. Tetapi Tuhan yang penuh kasih itu tidak akan membiarkan semua manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu masuk neraka. Tuhan tidak mau biarkan itu. Tuhan sudah membuat peraturan bahwa upah dosa adalah maut, kematian kekal. Tapi Tuhan juga ingin menyelamatkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Bagaimana caranya? Melalui peristiwa Natal ini. Kalau Darius, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya melihat Daniel dimasukkan ke gua singa, dan ternyata tangan Tuhan yang membungkam mulut singa sehingga mulut singa tidak selera lagi makan dagingnya Daniel. Apakah perlindungan untuk Daniel juga masih berlaku bagi kita? Ya. Tuhan masih melindungi orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa tapi mau percaya kepada nama Yesus. Tetapi perlindungan Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Tuhan mau supaya manusia itu juga pada akhirnya mengalami keselamatan kekal. Tidak sekedar selamat selama ada di gua singa. Tuhan mau supaya kita selamat sampai kekal. Tuhan tidak mau kita hanya selamat di bumi ini, selamat kita tetap sehat, enak, diberkati pekerjaan, usaha. Tapi Tuhan mau juga supaya saudara dan saya mengalami keselamatan kekal. Tetapi hukum Tuhan sudah diputuskan, upah dosa adalah maut. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan diri dari upah dosa, yaitu maut. Walaupun manusia berupaya dengan berbagai cara untuk menyelamatkan dirinya, tidak ada cara. Walaupun ditemukan banyak cara, tapi itu penemuan manusia. Cara manusia untuk mendapatkan keselamatan.
Manusia mencari cara supaya selamat. Banyak amalnya, banyak berbuat baik, banyak berpuasa, dan macam-macam. Tapi ingat, seberapapun kita bisa berbuat baik, seberapa banyak kita bisa beramal, kalau ukurannya banyaknya amal, maka kasihan mereka yang miskin, yang tidak punya harta, tidak bisa beramal banyak. Kalau keselamatan diukur dari banyaknya amal, banyaknya kebaikan, dan sebagainya, maka tidak ada cara lain untuk kita bisa selamat selain Tuhan sendiri yang datang ke dunia dalam wujud manusia. Tuhan yang tidak jaim, Tuhan yang tinggalkan kemuliaannya di surga, mengosongkan diri menjadi seorang hamba, sama dengan manusia, menjadi sama dengan manusia. Dan itulah Natal. Natal adalah bukti nyata kasih Allah yang total. Kasih Allah yang total, tidak jaga image, tidak jaga gengsi, tidak egois mementingkan diri sendiri, tetapi dia mau turun ke bawah, menjangkau, mencari orang-orang yang berdosa supaya diselamatkan. Ya, begitu besar kasih Allah akan saudara dan saya, total, sepenuhnya, seutuhnya. Sekarang bagi kita, kalau Tuhan begitu totalitas mengasihi saudara dan saya, bahkan dalam kitab Yesaya 1 ayat 18, dalam Yesaya 1 ayat 18 dikatakan demikian firman Tuhan, marilah baiklah kita berpekara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi. Kirmisi itu ada kain merah tua, ya, kain yang warnanya seperti darah, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ketika kita menerima Yesus dalam peristiwa Natal, menerima Yesus dengan cara bagaimana? Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan yang datang ke dunia dalam wujud manusia, maka dosa kita akan diampuni. Dosa yang merah dikatakan seperti kain kirmisi, seperti kain kesumba, itu bisa dijadikan putih seperti salju, putih seperti bulu domba. Saudara, beberapa hari yang lalu, saudara, saya sendiri begitu melihat darah yang begitu banyak, dak dikduk gemetar juga, saudara. Darah begitu banyak mengucur di kamar mandi, memenuhi kloset, di lantai kamar mandi. Mancur, saudara, dari bekas luka biopsinya Pak Yoyo. Mancur. Saya sendiri sampai bergetar, saudara. Pak Gun malah, enggak, saya enggak berani, Pak Slamet, lihat darah. Mancur dari bekas luka biopsi itu. Semua panik, karena tidak tahu bagaimana cara menolongnya. Ditambah lagi sampai pingsan. Cari ambulan tidak dapat, telepon sana, telepon sini, telepon sana, tidak dapat. Semua panik, semua merasa was-was dan bergetar. Begitu darahnya begitu banyak. Mungkin kalau kita cuma lihat darah yang kecil biasa, darah kecelakaan yang mungkin cuma ya di bagian-bagian luka luar ya biasa. Tapi ini darahnya ngocor, saudara, dan banyak sekali. Sampai pingsan.
Kita tidak tahu bagaimana cara ngangkatnya, berat sekali. Mas Brian di depan, saya di belakang di kamar mandi, tidak kuat saudara. Bagaimana mau ngangkat? Orangnya tinggi, besar, tidak kuat. Ya, puji Tuhan. Ya itu saya cuma teringat darah, kata darah itu saja. Darah yang begitu mengental, hitam, merah-merah hitam. Walaupun darah kita seperti itu, Tuhan sanggup ubahkan darah kita yang penuh dosa itu menjadi putih seperti salju, menjadi putih seperti bulu domba. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, merah darah merah tua, sekalipun dosamu itu merah seperti kain kesubah, dijadikan putih seperti bulu domba. Ini loh totalitasnya Tuhan, totalitas kasihnya Tuhan, tidak setengah-setengah. Merah ya darah diubahkan menjadi putih, bahkan putih cemerlang. Hidup kita yang penuh dosa, ya. Siapa di sini yang merasa tidak pernah berbuat dosa? Setiap saat kita terpancing berbuat dosa. Mungkin tidak berzinah, mungkin tidak selingkuh, tapi berapa sering kita marah-marah terus? Amarah yang selalu meledak-ledak. Berapa sering kita punya pandangan negatif kepada sesama kita, kepada orang lain, dan itu adalah dosa. Mungkin kita tidak melakukan perzinahan secara kedagingan, tapi seringkali dalam pikiran kita pun terpancing untuk berzinah dengan mengingini orang lain yang bukan ya milik kita, pasangan kita. Di pikiran kita bayangkan, dan Tuhan katakan itu sudah dosa. Ketika engkau mengingini aja sudah dosa, belum melakukan. Betapa sering kita jatuh dalam dosa dalam hidup sehari-hari kita. Tapi kasih Allah adalah kasih yang total. Tuhan sanggup menyucikan hidupmu, hidupku, hidup kita yang percaya. Kalau tidak percaya, itu urusanmu, dosamu tetap ada. Nah ini kita belajar bagaimana mengasihi Allah secara total. Dengan cara percaya dan mengandalkan Tuhan, dengan cara kita ya bagaimana supaya kita bisa mengasihi Tuhan secara total seperti Tuhan mengasihi kita secara total. Dimulai dari percaya. Kalau Tuhan rela, dikatakan tadi dalam Filipi, rela meninggalkan, mengosongkan dirinya, meninggalkan kemuliaannya di surga untuk datang ke dunia dalam wujud manusia hamba, menjadi sama dengan manusia. Total kasih Tuhan. Sekarang pertanyaan bagi kita, apakah kasihmu kepada Tuhan itu juga total? Beranikah kita selama ini meninggalkan semua kesibukan kita untuk datang beribadah? Pak Pendeta, ini mumpung banyak order, ini hari raya, ini Desember hari raya, banyak order, banyak job. Lah sayang kalau aku ke gereja ibadah. Tuhan sudah memberikan teladan dan ajaran kasih yang total. Kenapa kita tidak berani total? Tinggalkan, seperti Tuhan tinggalkan kemuliaannya datang ke dunia. Kenapa kita tidak berani menyambut Tuhan dalam ibadah? Hari Minggu, mungkin hari Rabu, atau hari Kamis untuk pemuda. Hari Kamis untuk anak-anak yang kelas besar. Kenapa kita terlalu berat melangkahkan kaki kita
untuk datang menyambut kasih Allah yang total. Dengan mengimbangi kasih Allah yang total itu dengan kita mengasihi Tuhan secara total juga. Apapun kesibukanmu, apapun kerepotanmu, apapun kepentinganmu, apapun hobimu, ingatlah Tuhan. Saat engkau kerja, ingatlah Tuhan. Saat engkau duduk, ingatlah Tuhan. Saat engkau berdiri, ingatlah Tuhan. Saat engkau sedang berpiknik, ingatlah Tuhan. Saat engkau sedang berlibur, ingatlah Tuhan. Tapi ingat Tuhan bukan hanya di sini. Ingat Tuhan itu, ayo langkahkan kaki. Korbankan waktumu, korbankan kesibukanmu, korbankan waktu-waktumu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Itulah kasih yang total, untuk menyambut kasih Allah yang total dalam hidup kita. Imbangi kasih Allah yang total itu dengan kasihmu yang total kepada Tuhan. Total ikut Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, tidak setengah-setengah loh. Tuhan itu mengasihi kita dengan full. Bukan hanya full, tapi full. Kasih Tuhan itu total. Total dalam pengertian full dan full. Kalau kasih kita tidak full, berarti cuma separuh atau seperempatnya. Seperti Tuhan ajarkan kita mengasihi dengan full, maka sepenuhnya ayo kita kasih Tuhan. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi kita. Bukan hanya full, tapi ayo kita mengasihi Tuhan dengan full. Seperti Tuhan mengasihi kita dengan full. Kekuatan penuh, full. Los, full. Nah gitu saudara. Biarlah dalam momen Natal tahun ini kita bisa mengasihi Tuhan dengan full dan full, dan itulah total. Seperti Tuhan memberikan ajaran dan memberikan teladan mengasihi secara total. Dalam aktivitas kita seringkali kita merasa sayang ya, tinggalkan semua aktivitas kita yang menguntungkan dan yang mengenakkan kita. Lagi enak-enak jalan-jalan kok suruh ibadah, kan gitu. Cepet-cepet pulang. Lagi enak-enak jalan-jalan, enjoy kok disuruh pelayanan. Aduh, berat. Jangan lagi seperti itu. Lagi asik-asik bekerja, harapan penghasilan hari ini besar, keuntungan besar, kok disuruh ibadah. Mulai hari ini ayo, mulai Natal ini ayo, kita menyemangati diri sendiri, kita mendorong diri sendiri, kita punya komitmen yang penuh kepada Tuhan. Tuhan, mulai saat ini aku mau mengasihimu dan sesamaku dengan total, full dan full. Mau beribadah, mau melayani, full dan full, total. Ingatlah apa yang kau tinggalkan. Ketika engkau mengasihi Tuhan, Tuhan akan pulihkan, kembalikan, berlipat kali ganda. Para rasul pernah bertanya kepada Yesus, Guru, aku sudah meninggalkan semuanya, segala sesuatunya. Apakah yang bisa aku peroleh? Apakah yang kudapatkan? Apakah sebagai gantinya dari semua yang sudah kutinggalkan itu? Yesus berkata, kamu akan selamat, tetapi engkau juga akan menerima upah di bumi ini. Artinya apa? Setiap hal yang kita tinggalkan
Setiap apapun yang kita korbankan untuk kita datang kepada Tuhan, untuk membuktikan kasih kita kepada Tuhan yang total, seperti yang Tuhan ajarkan, itu tidak akan sia-sia. Tuhan katakan dalam kitab Korintus, setiap jerih payahmu dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Maka mari umat Tuhan di Bethlehem, melalui peristiwa Natal yang kita rayakan hari ini, Tuhan sudah mengasihi saudara dan saya dengan total, full dan pol. Maka mari kita membalas kasih Tuhan dengan full dan pol, total. Siap saudara? Amin saudara? Kiranya kehidupan saudara semakin mengalami berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa.